Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli إلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات وسلم على والدين وكل ملائكة بالخير ولا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala 'Idul Fitri lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri Masjid Al-Ikhlas, perumahan Grand Aloha Regency yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, tidak ada kalimat yang pantas kita ucapkan melainkan kalimat alhamdulillah wa syukurillah, bahwa pagi ini, jam ini, detik ini, menit ini
bisa melangkahkan kaki, ayunkan tangan menuju Masjid Al-Ikhlas untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Muga-muga ibadah poso kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tadarus Al-Quran kita diterima Allah, zakat kita diterima Allah, kebaikan-kebaikan selama bulan suci Ramadan diterima Allah, dan kita bisa berjumpa kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pesan yang utama dan yang paling utama di dalam khutbah Idul Fitri pagi ini, marilah kita selalu meningkatkan kualitas iman dan meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dengan kualitas iman yang baik, maka hidup kita akan bahagia. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Dan dengan modal iman, maka kita akan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebulan penuh kita puasa, sebulan penuh kita melawan hawa nafsu, sebulan penuh kita berpuasa, sebulan penuh kita melawan musuh yang tidak nampak. Sejak tadi malam hingga pagi ini kita kumandangkan kalimat takbir, tahmid dan tahlil untuk mengagungkan Allah. Kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang besar itu Allah. Kula lan panjenengan sedaya wis ngomong kabeh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang besar itu Allah, selain Allah kecil. Rumah kita kecil di hadapan Allah. Jabatan yang kita miliki kecil jika dibandingkan dengan kebesaran Allah. Harta dan kekayaan yang kita miliki kecil jika dibandingkan dengan kebesaran Allah. Kekayaan yang kita miliki saat ini semuanya kecil jika dibandingkan dengan kebesaran Allah. Rumah kita yang mewah, mobil kita yang mewah, semuanya kecil jika dibandingkan dengan kebesaran Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tapi mengapa kula lan panjenengan sedaya iki wis ngomong Allahu Akbar, yang besar itu Allah. Tidak ada kebesaran di dunia ini melainkan kebesaran Allah. Tapi mengapa kita masih membesarkan selain Allah? Kita membesarkan harta dan kekayaan, kita membesarkan pangkat jabatan kedudukan, kita membesarkan rumah kita, mobil kita, kekayaan kita, uang kita. Bahkan kita menuhankan harta dan kekayaan kita. Padahal kula lan panjenengan sedaya wis ngomong Allahu Akbar. Sing besar itu Allah. Tapi kita masih membesarkan selain Allah. Yang agung itu Allah, tapi kita masih mengagungkan selain Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah. Yang kedua, kita mengumandangkan kalimat tahlil. La ilaha illallah
Tidak ada Tuhan selain Allah. Kula lan panjenengan sedaya iki wis ngomong kaya ngono. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi mengapa kita masih menuhankan selain Allah? Kita masih menuhankan harta, kekayaan. Kita masih menuhankan uang. Kita masih menuhankan jabatan, kedudukan. Kita masih menuhankan mobil kita, rumah kita. Padahal itu amanah, itu titipan. Satu saat diambil oleh Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Kemudian kita mengucapkan walillahil hamd. Segala pujian itu milik Allah. Segala sanjungan itu milik Allah. Artinya apa? Tidak ada yang pantas dipuji selain Allah. Tidak ada yang pantas disanjung kecuali Allah. Makanya di setiap Idul Fitri, Idul Adha, kita memandangkan itu. Walillahil hamd. Sing pantas dipuji Allah. Sing pantas disanjung Allah. Kenapa Allah kok pantas disanjung? Kenapa Allah yang pantas dipuji? Allah menciptakan langit dan bumi, pantas dipuji. Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan gunung, Allah menciptakan laut, Allah menciptakan malaikat, Allah menciptakan jin, Allah menciptakan setan, bahkan Allah menciptakan alam semesta. Pantas nek Allah dipuji. Kita manusia gak pantas dipuji. Menungso gak pantas njaluk dipuji. Manusia itu lemah, tidak berdaya. Manusia dikei penyakit untu loro wis cekot-cekot. Manusia tidak punya daya dan kekuatan. Yang punya daya dan kekuatan itu Allah. Manusia dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan telanjang bulat. Sak sugi-sugi ini menungso. Ketika lahir ke dunia, pasti telanjang bulat. Manusia lahir ke dunia tidak membawa apapun. Ingat itu. Tapi kenapa? Di saat manusia mulai dewasa, sombongnya bukan main. Merasa dirinya paling hebat. Merasa ilmunya yang paling hebat. Dia punya jabatan sombong. Dia punya ilmu sombong. Dia kaya sombong. Dia punya harta dan kekayaan sombong. Manusia. Ingatlah kamu. Di saat lahir ke dunia tidak membawa apa-apa. Bahkan kamu tidak bisa apa-apa. Kamu punya mata tapi tidak bisa melihat. Manusia. Kamu punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Kamu hanya bisa melihat, itu pun samar-samar. Kita diingatkan setiap Idul Fitri. Walillahil hamd. Walillahil hamd. Sejak tadi malam kita ngomong semacam itu. Walillahil hamd. Sing pantes dipuji Allah, sing pantes disanjung Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri Masjid Al-Ikhlas Grand Aloha Regency yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebulan penuh kita dididik di bulan Ramadan untuk asyam puasa dari kata asyam,
Sebagaimana di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Hai orang yang beriman, aku wajibkan kepadamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana aku wajibkan orang-orang sebelum kamu. Jadi puasa itu dari kata asyam, artinya menahan. Menahan tidak makan, tidak minum. Menahan hawa nafsu. Menahan punya mata, menahan dari melihat yang maksiat. Kita punya telinga, menahan dari mendengar yang baik. Kita punya mulut, menahan dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Bulan Ramadan kita dididik semacam itu. Tapi pertanyaannya, mampukah suasana Ramadan kita bawa di luar Ramadan, di bulan Syawal sampai ke depan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan sampai kita di bulan Ramadan aktif jamaah di masjid. Setelah Ramadan tidak ada ke masjid. Setiap Ramadan aktif tadarus Al-Quran. Di bulan selain Ramadan sudah hilang tadarus Qurannya. Di bulan Ramadan kita giat untuk sedekah, memberikan takjil bagi yang puasa. Setelah Ramadan meditnya bukan main. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa, melainkan cuma lapar dan haus saja. Rasulullah mengatakan, kamin so'imin. Banyak orang yang puasa, akeh wong poso. Laisa lahu min siyamihi. Wonge poso tapi gak oleh apa-apa. Kenapa demikian? Ya dia puasa, tapi matanya dibuat melihat yang maksiat. Dia puasa, tapi punya mulut riba. Dia punya telinga. Iya, dia puasa, tapi dia punya telinga mendengarkan yang maksiat. Dia punya kaki. Dia puasa, tapi kakinya dibuat melangkah ke tempat maksiat. Itu orang yang rugi. Rugi ketemu bulan suci Ramadan. Bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang istimewa, bulan di mana futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka, wa huliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutup, wa sufidatis sayatin, setan-setan dibelenggu. Tapi dia puasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Itu manusia-manusia yang rugi. Karena belum tentu bisa berjumpa dengan bulan istimewa, bulan Ramadan yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terakhir dari khutbah yang singkat ini, ada riwayat di kitab Duratun Nasihin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau khutbah itu didatangi malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, ya ada apa? Saya akan berdoa. Terus panjenengan yang mengaminkan. Kisah ini sering diungkit, diceritakan di berbagai tempat. Ketika mau khutbah,
Langkah kaki pertama, Rasulullah menjawab, Rasulullah, saya akan berdoa, mohon diaminkan. Logikanya, nek sing donga iku malaikat, terus sing mengaminkan iku Rasulullah, ya pasti doanya dikabulkan Allah. Kata Rasulullah, apa malaikat Jibril? Ya Rasul, saya akan berdoa, ya Allah, jangan diterima puasanya, tarawihnya, sedekahnya, zakatnya, sholat witirnya. Anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Di saat Idul Fitri gak gelem mulih, di saat Idul Fitri gak gelem sungkem nang wong tua. Dia dibesarkan orang tua, punya harta, punya kekayaan, punya jabatan, punya pangkat kedudukan. Dia lupa sama orang tuanya. Di saat Idul Fitri gak mau pulang, gak mau silaturahim, itu anak yang durhaka. Meskipun gajimu 10 juta per bulan, meskipun gajimu saem, kalau kamu sudah berani kepada kedua orang tuamu, hidupmu tidak barokah. Meskipun pendidikanmu S1, S2, S3, kalau kamu durhaka kepada kedua orang tuamu, hidupmu tidak tenang, tidak barokah. Maka kalau kita saat ini diberikan oleh Allah kesempatan Idul Fitri, orang yang pertama kali kita kunjungi setelah sholat Id adalah kedua orang tua kita, khususnya ibu kita. Allahu Akbar walillahil. Ada yang bertanya, Pak Yai, orang tua saya sudah meninggal dunia, bagaimana? Datangi makamnya, bacakan Yasin, bacakan Fatihah. Ad-du'a walid liwaladihi kadu'ain nabi li ummati. Doa orang tua lah yang menyebabkan kita menjadi sukses. Doa kedua orang tua lah yang menyebabkan kita kaya. Doa orang tua lah yang menyebabkan kita punya jabatan kedudukan. Jadi selesai sholat Id ini, sing pertama kali kita kunjungi ayah ibu kita, mama papa kita. Ojo sampai selesai sholat Id nang kebun binatang. Ojo sampai selesai sholat Id nang Sun City Mall Ramayana. Kunjungi orang tua, minta maaf, sungkem, halal bihalal. Ma, pa, mohon maaf lahir dan batin. Nek gak iso basa Indonesia ya basa Jawa. Ma, pa, nyuwun ngapunten. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Doa malaikat Jibril yang diaminkan Rasulullah adalah, ya Allah, jangan diterima puasanya, tarawihnya, tadarus Qur'annya, sedekahnya, zakatnya. Wanita, istri yang tidak mau minta maaf kepada suaminya. Kenapa Rasulullah mengatakan demikian? Penghuni neraka di saat Rasulullah Isra dan Mi'raj, yang paling banyak adalah wanita. Karena penyakitnya wanita tidak pandai bersyukur kepada suaminya. Suami yang bekerja pagi pulang malam untuk mencari nafkah demi anak istrinya.
pasti punya salah dan dosa. Tapi kewajiban istri di saat Idul Fitri, selain kepada kedua orang tuanya, yang kedua adalah minta maaf kepada suaminya. Bahkan Rasulullah mengatakan, ayyuma mra'atin makat wa ja'ujuaratin dakhalatil jannah. Di saat istri itu meninggal dunia, kemudian suaminya ridho, maka istri itu akan masuk surga. Itu Rasulullah mengatakan demikian. Maka momentum ini, istri minta maaf kepada suami, suami minta maaf dan memaafkan istrinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan yang ketiga, doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah adalah, ya Allah, jangan diterima puasanya, zakatnya, tarawihnya, sedekahnya, witirnya orang muslim yang tidak memaafkan sesama muslim. Maka selesai sholat Id, ayo saling kunjung mengunjung, halal bihalal. Namanya saja silaturahim. Sila itu menyambung, rahim itu sanak saudara. Jadi silaturahim, halal bihalal itu harus ketemu jabat tangan. Dosa-dosa kita akan habis kalau tangan kita sudah saling menyentuh. Jangan sampai dengan teknologi yang begitu canggih, jangan mendahului jabatan tangan. Belum sholat Id, tadi malam WA sudah menyebar, mohon maaf lahir dan batin. Padahal sebelum sholat Id kita menggunakan Telegram, kita menggunakan Twitter untuk mengucapkan minal aidin wal faizin. Padahal Rasulullah mengajarkan silaturahim harus ketemu supaya rezekinya banyak barokah, umurnya panjang barokah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikianlah khutbah Idul Fitri di Masjid Al-Ikhlas ini. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Faya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wa maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Muni, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Allahumma ya Muyassir yassir, wa ya Mudabbir dabbir, wa ya Musahhil sahil, sahil alaina kullasi bijahil basirin nadir. Rabbana sahil umurana wa hasil maqasidana wa baligna ilaika ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa wa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa wa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa wa'fu anna ya Allah ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Saya selaku khatib Idul Fitri 1446 Hijriah di Masjid Al-Ikhlas Perumahan Grand Aloha Regency mengucapkan mohon maaf lahir dan batin minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi terjasa fa'atuhu likulli liminal ahwali muhtahimi ya Rabbi bil Mustafa lima qasidana wa firlana mamado wasi al karomin maulaya sholli wa salim iman abada ala habibika khairil khalqi kulli huwal habibul ladzi terjasa fa'atuhu kulli hauli minal awali muhtahimi ya Rabbi bil Mustafa lima qasidana wa firlana mamadoya wasi'al karamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Monggo foto dulu. Nggih, foto dulu. Takmir masjid. Nggih, foto dulu. Kenang-kenangan. Foto dulu, kenang-kenangan. Takmir masjid. Power on.